Pemirsa, beberapa waktu lalu saya datangi ke Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan dan menjenguk David Ozora. Tim dokter dalam konferensi pers menyampaikan bagian dari otak Ananda David Ozora bergeser akibat penganiayaan biadab Mario Dandi. Puluhan hari David terbaring koma. David Ozora bahkan disebut nyaris mustahil bisa kembali normal seperti sedia kala. David kini masih terus menjalani terapi pemulihan, namun sang ayah, Jonathan, menyampaikan kondisi anaknya saat ini hanya mampu berjalan selama 6 menit, setelah itu jatuh. Berikut lanjutan wawancara eksklusif saya dengan Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora. Intinya saudara tidak melakukan SFC ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan untuk kita jadwalkan untuk saksi. Yang lebih mengagetkan lagi ketika malam hari pemberkasan saksi. Bu Natali sampai nangis karena melihat mereka lagi main gitar. Ya. Dendi, Sen, sama lagi gitaran. Di kantor polisi? Iyalah. Polsek Pesanggerahan? Disanggah juga sama polisi. Enggak, itu mengamankan gitar dari mana atau apa gitu. Terus katanya enggak, disanggah juga. Dan menurut gue ini harus dilanjut nih, hal-hal kayak gini nih. Busuk banget gitu loh. Busuk banget. Saya cuma berpikir, ya semoga tidak terjadi. Kalau ini orang lain bagaimana gitu? Ya. Hilang? Hilang, pasti hilang. Tapi yang bikin nyesek adalah mereka masih mengakses handphone. Oke. Ya, Itu ya. benar-benar kita menyaksikan. Rame kan waktu itu karena sama anak-anak disedot semua, yang di medsosnya Mario disedot semua. Kita udah dapat semua kontennya yang akhirnya viral. Naik motor lah, apalah semua. Tiba-tiba satu persatu akunnya tutup, dihapus. Dan pada saat yang sama, ini anak masih pegang handphone. Mau ngilangin jejak, tapi kita udah sedot duluan. Iya. Nah, itu sampai jam 3 pagi ya. Akhirnya dia masuk sel itu ya. Setelah berapa jam itu? Setelah 12 jam berarti. Oh, jadi masih menggunakan mobil, barang bukti, Ya, keliling. masih menggunakan handphone, gitaran. Oke, baik. Disinilah kemudian Bang Jo melihat bahwa ini bukan orang biasa. Belum tahu waktu itu adalah bapaknya pejabat pajak dan sebagainya. Nah, pada saat itu baru saya minta, tolong saya minta ini namanya siapa, orang tuanya siapa, baru yang bikin BAP itu teman-teman yang di sana kasih feedback. Namanya ini, bapaknya ini, kemudian saya cari tahu ini nama ini siapa, ternyata Kepala Bagian Umum DJP Jakarta Selatan. Oke. Eselon 3 mau promosi katanya. Nah, yang lebih ngaco lagi adalah ketika asuransi. Ini Melisa ada nih. Melisa jadi saksi waktu itu, dia yang ngurusin juga. Tolak. Saya kan pakai asuransi. Ya. Ditolak. Di rumah sakit ditolak. Saya tanya, kenapa ditolak? Karena asuransi yang David pegang ini black card. Nggak bisa ditolak harusnya. Kenapa ditolak? Terus rumah sakit bilang, karena ada klausul yang terlanggar. Apa klausulnya? Saya pengen tahu. Ada Pak, apa? Saya pengen tahu, saya kejar. Saya pengen tahu apa klausulnya. Dan tahu nggak klausulnya apa? Yang memulai perkelahian adalah David. Kok bisa? Ada di situ tulisan keterangan seperti itu. Saya tanya, ini siapa yang nulis? Rumah sakit, bukan kita. Iya, siapa yang nulis? Saya pengen tahu siapa yang nulis ini. Yang memulai perkelahian David ini siapa yang nulis? Rumah sakit cuma tengok, terus cuma bilang, nggak tahu Pak, dari polsek. Invisible hand. Invisible. Jadi ini eksklusif pemirsa dari apa yang disampaikan oleh
Bang Jonathan ini ayah David Ozora, ternyata banyak invisible hand di kasus penganiayaan David Ozora. Dari tadi ceritakan, ini soal asuransi. Ketika mau klaim, ternyata nggak bisa. Melisa yang Saya jadi berpikir begini, ini mohon maaf, saya berpikir begini. Mau klaim nggak bisa, pasti kan mahal. Sekarang ini udah keluar miliaran, betul ya? Masuk dari mereka, tawarkan bantuan, kasus selesai. Kalau saya mikirnya adalah, ya itu ada, tapi yang paling penting adalah si invisible hand ini udah ngatur gimana caranya supaya si Dendi ini tidak kena pasal. Betul. Dengan didamaikan oleh Anda gitu kan? Karena pada saat yang sama banyak banget ahli-ahli yang tiba-tiba ngomong ini perkelahian biasa. Ya. Dan jalan polisi yang ngomong gitu, ini perkelahian biasa. Dan jalan damai itu bisa digunakan ketika keluarga dari pihak Rafael Alun misalnya memberikan uang kepada Anda dan Anda memaafkan semua. Asuransi tidak bisa digunakan sehingga ada celah dari bantuan masuk untuk kemudian memutihkan kasus ini. Sekarang saya boleh tanya sedikit. Biaya ini sekarang dari mana? Asuransi. Oh, asuransi ya. Kan diurus akhirnya sama Melisa. Akhirnya bisa. Diubah kronologinya di asuransi itu bukan David yang karena mulai, berdasarkan fakta kan berdasarkan akhirnya. fakta. Karena waktu kejadian kan belum masih kabur semua nih. Iya. Nah, rumah sakit langsung oke itu saat video viral. Tadi menurut asuransi tadi, menurut pihak rumah sakit siapa yang menyatakan itu? Dari Polsek gitu. Polsek. Atau gimana? Kok bisa langsung Polsek memberikan asuransi seperti itu gimana? Jadi kalau masuk rumah sakit itu kan pasti ditanya nih, kronologinya apa? Oh, kecelakaan. Oh, digebukin. Oh, jatuh dari tiang listrik. Itu kan yang memberikan itu kan yang berwajib. Kecuali diantar ke rumah sakitnya sama orang tuanya. Padahal kalau dibilang Polsek, yang tersangka siapa, yang ditahan siapa, yang diperiksa siapa. Berbeda keterangan di asuransi itu. Ini janggal sekali. Betul-betul banyak invisible hand dan ini baru terungkap setelah 3 bulan mau persidangan Mario Dandi ini. Sebenarnya baru di Polda, pasal berubah juga kan dari penganiayaan biasa. Oh, ada perubahan pasal. Lah, perubahan pasal. Ada perubahan pasal ketika saya dengar langsung nih ya, Polda melakukan pengecekan CCTV. Kan waktu itu masih ribut ya, ini apa motif, malah sibuk sama motif kan waktu itu. Ya memang itu buying buat itu, kita iniin motifnya. Mereka itu sudah sering berbuat seperti itu, jadi ketika menemukan masalah dan terjadi perlawanan, ya bingung dong strategi apa lagi. Dan ini semua diluruskan oleh Polda dan semua terungkap di tahap pemeriksaan Polda Metro Jaya. Karena Polda setelah menerima video viral itu, Polda juga dapat CCTV. Dari CCTV, Polda kemudian memutuskan bahwa ini penganiayaan berat. Kan sampai ada hitungan, ingat nggak lu hitungannya? Iya. Apa itu? Tendang, pukul, injak. Tendang, injak, tendang, pukul. Sampai sedetil itu ya? Iya. Baik. Sebenarnya CCTV dari awal di Polres juga udah tahu. Udah tahu, bahkan. Ini makin aneh lagi. Sebenarnya ini penting juga. Karena CCTV terbuka semua. Ini Mbak Melisa adalah penasihat hukum dari keluarga David Ozora ya. Jadi menurut keterangan teman-teman LBH pada saat mendampingi di Polsek Pesanggerahan itu sudah dijelaskan itu di ruangan bahwa ini kok ada yang namanya penganiayaan awal seperti disuruh push up, sit up, terus ada posisi tobat ya. Ini sudah dijelaskan di Polsek gitu. Nah, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, video belum viral. Saat itu Shane Lucas belum dijadiin tersangka, hanya Mario Dendi, dan itu pasalnya penganiayaan biasa. Nah ini kayak rusak juga nalar kita, kok bisa anak yang sampai koma diletakkan pasal penganiayaan biasa. Nah kemudian begitu udah dipegang oleh Polda langsung dibenerin tuh. Itu kerasa banget sih. Nah kerasa banget kita tuh. Kita tetap harus apresiasi Polda karena beda banget. Kita merasa kita ini korban ya. Kemudian ketika Polda ambil alih itu melegakan buat kita bahwa ini benar-benar penganiayaan berat, terbukti
Artinya kita ini mengharap apa sih Mas kalau korban sebagai keluarga Keadilan, korban tuh? nggak ada lain. Keadilan. Dan ketika ada yang zolim ya kita lawan. Ya. Tetapi ketika ada yang benar-benar bicara sesuai fakta ya kita apresiasi. Dan sampai hari ini Bang Jo terus mengawal kasus ini bahkan sampai ke penuntutan, Ya. ke pengadilan, Ya. sampai kapanpun. Bahkan nanti sampai ke kasasi kalau memang ke Mahkamah Agung. Sampai sekalipun. keluar, gua tungguin itu anak. Iya. Sampai keluar gua tungguin itu anak. Tapi kan nggak diancam dan lain sebagainya Bang Jo. Oh, saya nggak pernah ngancam. Maksudnya ditunggu sampai Mana keluar pernah saya supaya ngancam. juga Enggak, diperjelas juga. saya jemput dia keluarnya besok. Oke, tapi dengan sesuai undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Ya, undang-undang enggak lah. Menjemput tahanan keluar tuh kan nggak ada undang-undang ya. Dengan etikat baik, dengan etikat baik. Etikat baik. Ini luar biasa, ini ada banyak informasi yang belum terungkap sebelumnya, pemirsa. Karena ternyata ada tangan-tangan gelap, ya, tangan-tangan yang tidak terlihat, invisible hand, yang juga ada dalam kasus ini dan diceritakan oleh Bang Jonathan tadi. Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jonathan, kalau nggak dikawal, kalau saya nggak kekeh, kalau ini selesai semua, kalau asuransi tadi akhirnya nggak bisa, akhirnya harus ada orang bantu, antara yang bantu dari mereka, selesai semua. Selesai. Tapi Anda tetap konsisten di sini. Jadi kan ini kan kerinduan sebenarnya Mas. Maksudnya saat ini baru banyak yang aneh-aneh. Kemudian netizen memantau ini. Saya hanya menyalurkan juga support-support dari mereka. Yang saya nggak kenal satu persatu. Tapi ngasih dukungannya luar biasa. Itu ya kalau saya bilang ya penegakan hukum ini hanya bisa dilakukan sama netizen juga. Saya mau tanya juga, Bang Jo, David kondisi gimana saat ini? Kemarin saya posting ya. Jadi David ini kalau kita ngomongin ininya dulu ya, dampak ya. Iya. Terakhir ketemu sama dokternya itu tanggal 12 Mei. Terakhir ketemu kontrol, dilihatin MRI. Oke. Jadi David ini masih ada trauma yang cukup dalam di otak luar bagian kiri. Oke. Kemudian saya tanya, dok ini apa? Ini masih ada trauma di otak luar bagian kiri. Efeknya bagaimana ke pusat keseimbangan? Oke. Jadi kalau dilihat yang kemarin saya posting di Twitter kan dia jalannya kan masih begini. Iya. Terus endurance-nya baru kuat 6 menit. Iya. Dia jalan baru kuat 6 menit. Setelah itu jatuh. Sudah beberapa kali jatuh, yang paling parah tanggal 8. Oke. Itu sampai fraktur ya mata kakinya. Akhirnya masuk lagi ke Mayapada, pasang pen. Jadi pemirsa, jalan hanya bisa 6 menit dengan jalan oleng. Setelah 6 menit jatuh. Jatuh. Saya harus tanyakan, mohon maaf. Ke depan bayangan seperti apa anak Anda belum bisa membayangkan soal itu? Kita sih cuman berharap aja ya melihat progresnya. Tapi dokter Tatang selalu menyampaikan ini kualitas hidupnya turun. Jadi mohon keluarga lebih kuat karena selain fisik juga secara mental ada perubahan ya. Melisa nih yang paling tahu. Jadi dia jadi kayak nggak punya batasan. Ini lebih dewasa, ini teman, ini lebih kecil. Jadi kayak anak-anak lagi. Iya, nggak manggil saya aja Mas. Mas Jo, isiin GoPay. Mas Jo, beliin makan. Tapi dia tahu kalau Anda ayahnya. Tahu. Tapi dia nggak bisa membedakan Iya. orang sama tua. ayah harus bagaimana, sama orang tua bagaimana, lebih dewasa bagaimana. Efek dari trauma otak Iya. ke perilaku. Jadi bukan hanya ke itu motorik perilaku. ya? Motorik, nah kalau motorik sekarang mandi aja belum bisa. Nggak bisa mandi sendiri. Nggak bisa mandi Nggak bisa, sendiri. pakai celana sendiri nggak bisa. Pakai celana sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Buang air sendiri nggak bisa juga.
Bahkan sekolahnya itu ngasih dia privilege. Kamar mandi guru boleh dipakai David. Kenapa? Karena itu paling dekat dengan kelasnya. Tapi tidak bisa setiap hari juga sekolah kan? Ini sih baru beberapa hari ini sekolah. Tapi saya sudah di warning besok dipanggil sama kepala sekolah. David juga sudah kasih tahu, kayaknya veteran deh. Itu istilah di panggung di luhur. Nggak naik kelas. Veteran tuh nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Karena ya memang Iya. David tuh baru tahu warna aja baru sebulan lalu ya. Ini warna apa? Merah, kuning, hijau. Baru bulan lalu. Membaca bisa, tapi memahami nggak bisa. Menghafal nggak bisa. Nggak bisa. Menghitung nggak bisa. Wah, apalagi menghitung. Derajat sama Beda. sekali. Berbeda. Ya, tentu dari tayangan ini banyak pemirsa yang mendoakan mudah-mudahan segera pulih ya. Amin. Karena bagaimanapun juga ini hal yang sangat berat ya. Kita bicara bukan soal luka hari ini, tapi bicara masa depan seorang anak. Ya. Terima kasih Bang Jonathan. Iya, Mas. Tetap tabah. Sama-sama. Saya lihat nggak semua orang bisa setabah Bang Jonathan. Saya lihat nggak semua orang bisa sekuat Bang Jonathan, tapi saya yakin di dalam kekuatan itu kehancuran luar biasa dari seorang ayah melihat ini semua. Sekali lagi tetap semangat Bang Jonathan. Kita semua tentu membantu mudah-mudahan segera pulih Amin. apa yang dialami oleh David. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eman. Ya, selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa